Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubay Fadila, guru matematika SMP IT Miftahlul Ulum yang bertempat di wilayah Depok. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan ke-1. Pada video UKIN kali ini, saya mengambil materi penyajian data kelas 7 semester 2. Demikian perkenalan dari saya, dan berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak sekalian semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Bapak senang mendengarnya semua dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Anak sekalian, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita buka kelas yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Ananda Bani, dipersilakan. Attention please. Ready. Pray before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Fahman. Saya greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa negara kita ini, Indonesia Raya, maka mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah ready untuk belajar pada hari ini? Insya Allah ready, Pak. Ada, Pak. Ready, Pak. Jika ready, maka kalian harus menyiapkan ya segala perlengkapan, baik dari alat tulis, oke, kemudian pulpen, pensil juga harus sudah sedia. Selanjutnya, ya tentunya internet ya, karena kita kondisinya lagi online, kondisinya harus stabil, sehingga nanti pembelajaran pada hari ini kita bisa lancar ya sampai akhir. Oke, masih ingat ya kalian tentang data? Bagaimana cara memperoleh data? Ada yang tahu data itu apa? Data itu informasi. Ya, data itu informasi. Informasi yang bagaimana? Ada yang tahu, Nabil? Data benar fakta, Pak. Mentah atau rincian peristiwa. Bagaimana cara memperoleh data? Bisa pakai observasi, Pak. Bagaimana, Dimitri? Pakai pengamatan, Pak, observasi. Ada cara observasi, pengamatan secara langsung kepada, misal kalau mencari data lewat seseorang, maka kepada seseorang gitu ya. Misalnya suatu penelitian terhadap suatu benda atau suatu makhluk hidup, maka dia akan mengobservasi makhluk hidup tersebut. Itu cara memperoleh data. Selain cara observasi, pengamatan, ada cara lain memperoleh data? Interview, Pak. Interview, ya, dia ngomong langsung gitu kepada responden yang ingin dicari datanya. Jadi ada lagi? Kuesioner, Pak. Pakai kuesioner. Jadi cara memperoleh data juga bisa menggunakan yang namanya kuesioner. Nah, masa pandemi ini agak sulit misalnya orang untuk bertanya langsung kepada seseorang yang ingin dicari datanya. Dia bertatap muka, kemudian dengan satu jarak tertentu, ya, itu agak sulit. Makanya mungkin ada pemilihan cara lain nih. Pakai ini, Pak, pakai angket. Pakai angket atau tadi kata Dimi itu dengan menggunakan kuesioner. Dia membuat sejumlah pertanyaan, ya, pertanyaan melalui kertas lembar, boleh. Atau sekarang yang lebih mengarah ke teknologi, dia pakai Google Form. Luar biasa hari ini, semangat sekali dan
aktif dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya, di dalam prasyarat untuk masuk ke materi ini adalah kita mengerti tentang bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bagaimana membuat tabel dan diagram. Ya, ini harus kita bisa tentang apa itu bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian bagaimana tabel dan diagram, membuat diagram. Ketika kita sudah mengerti, maka proses nanti kita belajar pada hari ini kita akan lancar. Nah, ini ada kalimat motivasi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah juga ia berilmu. Ya, ini sungguh luar biasa semangat yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Semuanya harus pakai ilmu. Ya, untuk menjadi orang sukses dunia dan akhirat, pakailah ilmu. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Tujuannya adalah kita akan mengelola dan menyajikan data dalam bentuk tabel dengan benar. Kemudian mengelola menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran secara benar. Ya, kemudian membaca dan menafsirkan diagram batang, garis, lingkaran dengan benar. Dan kalian juga harus ada rasa ingin tahu, berpikir kritis, ya, bekerja sama dalam menyajikan dan menafsirkan diagram batang dan garis serta lingkaran, ya. Ini tujuan pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan belajar apa sih sebenarnya pada hari ini? Mungkin bertanya-tanya nih tentang Penyajian data, Pak. penyajian data. Nah, kita akan belajar tentang penyajian data. Apa sih penyajian data? Nanti kita lihat. Di bawah ini ada tabel, ada diagram batang, ada diagram garis, ini ada diagram lingkaran. Apa sih maksud dari ketiga gambar ini? Oke, sebelumnya saksikan dulu video berikut ini. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting, dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data, seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data? Bagaimana cara mengelola data? Apa bedanya data dengan informasi? Secara pengertian, data merupakan himpunan dari fakta dalam kenyataan yang ada. Fakta tersebut memiliki bentuk yang beragam. Misalnya saja fakta angka, fakta pengamatan. Data yang terdapat di kenyataan atau lapangan ini berada dalam keadaan acak dan tidak beraturan, sehingga kita perlu mengelompokkan fakta tersebut agar menjadi data. Sebagai contoh, tentu ada yang namanya siswa. Siswa adalah fakta bahwa di ruang kelas terdapat sejumlah orang yang sedang belajar. Sejumlah siswa tersebut yang ada di ruang kelas dapat menjadi data. Data tersebut dapat dikatakan hanya sebatas data mentah atau raw data. Data mentah adalah data yang tak ada artinya, karena mereka hanyalah sebatas fakta yang sudah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau jenisnya. Sebagai contoh, kita ingin menjawab pertanyaan, pelajaran apakah yang dianggap mudah dan paling disukai oleh para siswa di kelas bunga matahari? Untuk mengetahui hal tersebut, kita tentu membutuhkan data mengenai pelajaran apa saja yang mereka dapatkan, berapa siswa yang ada di kelas tersebut, berapa nilai rata-rata ujian para siswa di setiap pelajaran yang ada, pelajaran apa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara pelajaran lainnya. Dengan mengurutkan data seperti ini, kita dapat mengetahui pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling digemari dan dianggap mudah oleh para siswa di kelas bunga matahari. Hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata seluruh siswa dalam pelajaran matematika adalah nilai tertinggi dibandingkan nilai dalam pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan sesuatu yang bernama informasi.
Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna, karena telah diberikan konteks dan menjadi sebuah gagasan. Oke, Bapak ingin bertanya ke kalian nih. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Langsung untuk memberikan jawabannya ya. Saya ulang lagi pertanyaan yang tadi, yang pertama kali di awal ya. Apa perbedaan antara data dan informasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Perbedaannya adalah kalau data adalah himpunan fakta yang mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah. Nah, Oke. sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data. Data adalah kumpulan fakta-fakta yang masih mentah, yang belum diolah, itu disebut data. Kemudian kalau data tersebut sudah diolah ya dengan sedemikian rupa, maka data itu akan berubah menjadi informasi. Nah, selanjutnya apa manfaat untuk penyajian data? Setelah diolah nih menjadi informasi, maka data itu harus disajikan. Nah, apa manfaat dari penyajian sebuah data? Data lebih cepat ditangkap dan mudah dimengerti, Pak. Oke, selain Bani? Memudahkan dalam membuat analisis data. Kemudian ada lagi, selain Bu Adinda? Saya, Pak, Iya, Nabil, apa Bil? membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi, Pak. Iya, kalau sajian datanya bagus, menarik, kemudian disusun secara rapi, maka kita akan bisa cepat mengambil sebuah keputusan. Ya, ada lagi? Hafil, Pak. Ya, Phil. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Ya, dia akan memberikan sebuah gambaran yang sistematis dari sebuah hasil penelitian. Ya, jadi data kemudian informasi diolah, ada sajian yang menarik, kemudian ada sebuah analisis di situ. Maka akan menjadi sebuah gambaran yang sistematis. Sehingga orang jelas sekali dan dia bisa mengetahui informasi tersebut dengan jelas dan pasti. Ya. Nah, di dalam membuat sebuah sajian data, nah, sajian data itu apa aja ya? Informasi yang sudah kita olah, kita sajikan. Bentuk penyajian data seperti apa aja? Ada yang tahu? Ada diagram batang, Pak. Nah, diagram batang. Apa lagi? Diagram garis, Pak. Diagram garis. Apa lagi? Diagram lingkaran, Pak. Diagram lingkaran. Oke. Aduh, kalian luar biasa. Sangat aktif ya. Jadi, ada garis, lingkaran, dan diagram batang. Nah, selain itu ada lagi tuh. Sebelum kita membuat diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ada namanya tabel frekuensi. Ya, distribusi frekuensi. Nah, dari situ nanti kita akan dapatkan datanya yang sudah rapi, tersusun rapi, maka kita bisa olah menjadi diagram garis, diagram batang, maupun diagram lingkaran. Seperti itu. Nah, di dalam membuat tabel frekuensi, mau tanya dulu tabel frekuensi itu apa ya? Atau diagram distribusi frekuensi itu apa? Ini, Pak, daftar nilai data yang nilai datanya telah dikelompokkan dalam selang interval tertentu, sama disertai nilai frekuensi yang sesuai. Ya, jadi sebuah gambaran data ya menggunakan tabel ya. Nanti dari situ ada kategori yang akan diketahui berapa nilai dari setiap atau berapa frekuensi dari setiap kategori tersebut ya. Nah, sebelumnya tuh ada yang namanya turus. Apa itu turus?
Saya Pak, Ya, Iza. torus itu istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol Pak. Iya. Tujuannya memudahkan pembaca. Oke, dari kumpulan data yang mungkin banyak kita dapatkan, itu biar lebih memudahkan orang untuk membaca, maka kita gunakan turus. Daerah ini disebut turus anak-anak. Dia menggambarkan, misalnya di sini ada nilai, bahwa yang mendapatkan nilai 3 itu ada berapa? Oh, ada 1. Maka di sini frekuensinya ditulis 1. Kemudian yang mendapatkan nilai 4, ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini ditulis 7. Sehingga orang bisa mengetahui secara jelas dengan menggunakan turus atau tali. Ya. Nah, terima kasih ya. Semuanya telah memberikan jawaban ya dengan tepat. Bagaimana cara kita membuat diagram batang? Fauzan, Pak. Fauzan, ya Fauzan silakan. Pertama lihat dari tabelnya dulu, tabel yang ada, terus ditentuin yang mana frekuensi, yang mana kategori. Nah, dari situ misalkan itu yang di atasnya di tabelnya dinilai 3, terusnya itu 1 tuh. Jadi frekuensinya 1. Nah, yang terusnya tuh jadi kategori ya. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih Fauzan. Langkah awal dalam buat diagram batang, ya jelas kita harus tahu nih informasi yang ada di sini ya. Harus tahu informasi yang ada di sini. Kalau sudah terdata dengan lengkap semuanya, maka kita bisa menggunakan yang disebut dengan diagram batang. Langkah pertama, kita buat koordinat kartesius. Ya. Di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X ya, yang garis horizontal, sumbu Y vertikal. Nah, kemudian di yang tabel garis vertikal ini kita tuliskan, misalnya di sini adalah frekuensi atau jumlah siswa boleh ya. Ini kalau berkenaan dengan nilai biasanya berhubungan dengan siswa ya. Yang nilainya 3 ada 1 siswa. Maka di sini kamu boleh tulis frekuensi, boleh tulisnya jumlah siswa. Di daerah sini nih. Boleh ditulis ya frekuensi atau jumlah siswa. Harus ada keterangan biar nanti orang-orang membaca secara jelas. Nah, kemudian yang horizontal ini kategori. Apa sih di sini kategori? Nah, ini kategorinya nilai. Kamu tulis di sini boleh kategori atau biar lebih jelas tulisnya nilai di sini. Nilai. Nah, kamu tulis nih nilainya 3, nilainya 4, nilainya 5, 6 ya. Misalnya bukan data ini ya. Nah, setelah itu berikan skala ya yang sama pada garis vertikalnya. Skala yang sama biar nanti gambarnya mewakili secara tepat. Ya. Boleh skalanya 2, boleh 3, misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nanti akan digambarkan melalui yang namanya batang berupa persegi panjang. Ya, berupa persegi panjang. Pada setiap kategorinya harus sama besarnya, harus sama. Nah, kemudian jangan lupa setelah jadi batang-batangnya dalam bentuk persegi panjang ini, sertakan judul di sini. Ya, ini judulnya diagram batang. Misalnya tentang apa sih? Oh, nilai siswa kelas 7 SMPT Miftahlul Ulum. Nah, sudah jadi. Kalau mau dipercantik lagi, berikan warna pada diagram batang tersebut. Oke, jelas ya? Satu lagi ya, tentang diagram lingkaran. Di sini ada namanya apa, anak-anak? Titik pusat, Pak. Titik pusat adanya di tengah-tengah. Kalau yang Bapak gambarkan namanya apa di sini?
Ini berbentuk apa sih kalau gini? Sudut, Pak. Sudut. Sudut apa ini namanya? Sudut pusat. Karena dia berada di tengah-tengah ya. Ya, sudut pusat. Nah, sudut pusat nilainya 6, 60 derajat. Nilainya 7, 120 derajat. Nah, ketika kita diminta untuk menggambar diagram lingkaran, maka sangat penting sekali untuk kita ketahui cara menentukan sudut pusat. Bagaimana cara menentukan sudut pusat? Misalnya, ada 18 siswa. Kemudian yang nilainya 6 ada 3 orang. Maka untuk membuat sudut pusatnya adalah 3, kita tulis di sini 3. Kemudian dibagi total siswa 18 dikali 360 derajat. Maka kita akan dapatkan besar sudut pusat yang mewakili ketiga orang tersebut ya, yang mendapatkan nilai 6 adalah 60 derajat. Kita taruh di sini. Begitupun untuk yang nilai 7. Misalnya yang nilai 7 ada 6 orang. Di sini 6. Dibagi total seluruh siswa. Dikali 360 derajat. Maka besarnya menjadi 120 derajat. Ya. Demikian. Ini nilainya 7. 120 derajat. Nah, untuk menggambar secara manual, kita butuh yang namanya alat bantu membuat sudut pusat ini. Namanya apa? Yang bentuknya seperti ini. Busur, Pak. Iya, namanya busur derajat ya. Kalau tidak menggunakan ini, maka nanti takutnya tidak pas. Nah, tugas kita pada hari ini, Bapak akan berikan permasalahan ke kalian. Ya, apa masalahnya? Nah, ini Bapak sudah dapatkan data pilihan ekstrakurikuler dari teman-teman kalian ya. Kelas 8 ya. Dari kakak kelas kalian kelas 8 ada sejumlah 36 anak yang mereka memilih 3 pilihan ekstrakurikuler. Ada yang futsal, ada yang basket, ada yang pilih karate, ya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ya, nanti kalian harus ya membuat diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran dari permasalahan ini. Oke, jelas anak-anak sekalian? Insya Allah jelas, Pak. Ya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Kita akan berdiskusi. Berdiskusi bersama teman-teman satu kelompok. Kemudian kita akan mengerjakan LKPD. Ya. Di dalam diskusi ini kita mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya Bapak udah share ya di grup kalian. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan quizzes. Ya, untuk mengecek kemampuan kalian dalam bab penyajian data pada hari ini. Ini kelompok kalian. Nah, kelompok 1 Bani, ketuanya, kelompok 2 Dimi, ketuanya, kemudian kelompok 3 Adinda, ketuanya. Ada yang belum tercantum namanya? Sudah lengkap ya? Sudah Bapak share di Classroom juga ada. Di WA grup kalian juga sudah Bapak share. Silakan gunakan waktu semaksimal mungkin, kurang lebih 10 menit ya, untuk melakukan diskusi pada hari ini. Nanti Bapak akan break room, tolong gunakan 2 device nanti untuk Bapak ngecek diskusi kalian, apakah berjalan sangat efektif. Saya break room menjadi 3 kelompok. Belum muncul ya? Belum, Pak. Sudah? Udah, Pak, udah muncul. Halo Dinda, sampai mana pekerjaannya? Baru mulai? Iya Pak, saya mengikuti karate ada. Karate ada 6, Din. Oke. Dan 6. Futsal dihitung. Ada 18, Din.
Ya, sudah, Pak. Diagram lingkaran dibuat oleh Sarah. Bunga buat diagram batang. Melodi buat diagram garis. Ini Pak baru sampai sini. Pakai kamera handphone coba. Sudah sampai bikin garis vertikal dan horizontal ya. Fauzan bikin apa, Fauzan? Saya bikin ini Pak, diagram apa namanya? Garis. Ini Pak. Oke, sudah hampir jadi ya. Dan ini harus jelas ini F, B, K apa nanti. Orang-orang akan bingung nih ngebaca. Kemudian di samping angka 20, 15, 10, 0 sama 5 ini apa? Penjelasannya apa? Harus ditulis. Siswa. Oke. Jumlah siswa ya. Jumlah siswa. Nah, tadi Hafil sama Fauzan ada perbedaan di sini. Bedanya di mana? Bedanya dia skalanya pakai 0, 5, 10 gitu. Nah, baiknya disepakati biar nanti gambarnya tidak berbeda. Diagram lingkaran siapa? Saya, Pak. Coba Dipta tunjukkan. Oke. Wow, sudah jadi. Sudah diberi warna-warna ya. Sudah menghitung sudut pusatnya, Dipta? Berapa yang sudut pusat futsal? Berapa derajat? Baru tadi sekitar 180 derajat, Pak. Yang futsal? Iya, Pak. Oh, tapi tidak sejajar ya. Ini futsal. Oh, warna merah. Coret-coret, Bang. Oh, baru coret-coretan. Oke. Oke, good. Lanjutkan diskusinya. Jadi ini kan tadi yang diagramnya udah jadi semua. Terus ini tinggal diskusi. Kira-kira berapa jumlah seluruh siswa kelas 8 SMP ITM Miftahul Ulum? Tadi ada 36 ya? Yang tabel tadi. Terus ekskul manakah yang lebih banyak diminati siswa? Tadi yang frekuensinya paling banyak? Futsal. Futsal. Terus ekskul manakah yang kurang diminati, yang paling dikit? Karate ya? Iya. Terus berapakah perbandingan jumlah siswa yang menyukai ekskul basket dan futsal? Tinggal dikurang ya. Saya 18 kurang 10. Berarti ada 8 siswa. Apakah informasi penting yang kalian dapatkan dari data di atas? Ya, berarti ini ya. Siswa yang minat karate ada 8 orang, siswa yang menyukai futsal ada 18 orang. Terus yang terakhir apa sih? Basket ya? Iya. Basket 10 orang. Kira-kira apa lagi ya informasinya? Sudah sampai aktivitas 5 ya? Iya, Pak. Udah. Tadi yang ini diagramnya udah dibikin, Pak. Udah dibikin ya sama kalian. Oke, diagramnya bagus. Diberikan warna. Lingkarannya nggak ada warnanya ya? Ya, nggak apa-apa. Garis spidol warna, Pak. Oh, nggak ada spidol warna. Baik. Mungkin ini udah saya, Pak. Tinggal presentasi, Pak. Tinggal presentasi. Halo, sudah sampai mana? Selesai kah? Iya, sedikit lagi, Pak. Tinggal bagian mana? Fotonya tinggal ditaruh di sini, di file. Dipindahkan ya ke Word ya. Kalau diperlihatkan dong hasil pekerjaannya tadi. Oke, ini gambarnya Melodi. Oke, terima kasih. Bunga bikin apa, Bunga? Diagram batang, Pak. Iya. 6, 12, 18. Good. Siapa lagi yang lingkaran? Siapa? Saya, Pak. Ya. Berapa derajat ya Sarah itu basketnya? 100. Basket 120. Nah, caranya gimana tuh dapatin 120? Banyak siswa
bagi sama total siswanya, terus dikali sama 360 derajat. Ya, oke, bagus. Alhamdulillah telah kita selesaikan diskusi kelompok pada hari ini. Saatnya kita mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok ya. Saya minta kelompok Bani terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau mempresentasikan apa aja sih diagram batang itu sama diagram garis sama diagram lingkaran yang udah dikasih datanya sama Pak Ubay. Di kelompok saya ada saya sendiri, Bagas, Iza, sama Nabia. Di aktivitas pertama, ini merupakan tabel yang isinya tuh ada turus sama banyak frekuensi siswa. Selanjutnya di aktivitas kedua, ini membuat diagram batang sesuai instruksi yang sudah ada. Bisa dilihat dari sesuai data ini, yang paling banyak adalah futsal. Lanjut di aktivitas yang ketiga, ini menggambar diagram garis. Dan yang terakhir, aktivitas yang keempat, yaitu membuat diagram lingkaran. Futsal 180 derajat, basket 120 derajat, karate 60 derajat. Di aktivitas yang kelima, yaitu ada pertanyaan, berapakah jumlah seluruh siswa kelas 8 SMP ITMU? Jawabannya ada 36 siswa. Informasi penting yang kalian dapat dari data di atas adalah siswa yang minat karate ada 6 orang, siswa yang menyukai futsal ada 18 orang, siswa yang menyukai basket ada 12 orang. Ekskul yang paling banyak diminati adalah ekskul futsal. Dan ekskul yang paling dikit diminati adalah ekskul karate. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya Adinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kelompok saya akan mempresentasikan LKPD tentang penyajian data. Di kelompok saya ada Bunga, Melody, Sarah, dan saya sendiri Adinda. Ini adalah data permasalahannya. Aktivitas pertama kita di sini ada ekstrakurikuler pilihan, turus, dan banyaknya frekuensi siswa. Aktivitas 2 kita disuruh membuat diagram batang. Aktivitas keempat kita diperintahkan untuk membuat diagram lingkaran. Di sini karate terdapat 6 siswa, 60 derajat. Futsal 18 siswa, 80 derajat. Basket 20 siswa, 120 derajat. Aktivitas kelima kita suruh menjawab pertanyaan berikut. Berapakah perbandingan jumlah siswa yang menyukai ekskul basket dan futsal? Itu perbandingannya ada 2:3. Apa informasi penting yang kalian dapat dari data di atas? Itu ekskul yang paling diminati adalah ekskul futsal, sedangkan yang kurang diminati adalah ekskul karate. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang disanggah nggak? Poin 4 berbeda, Bani. Yang kelompoknya Adinda. Ya. Setelah kita selesaikan diskusi pada hari ini, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuis. Silakan dibuka browsernya, nanti masukkan kode quizisnya. Oke, baik. Kita akan melakukan tes latihan soal untuk mengetahui kemampuan kalian dalam materi pada hari ini. Bismillah. Ada suaranya? Ya, Pak. Yang teliti ya. Baca secara teliti.
akurasinya kalian 80%. Ya. Adinda, Sarah, dan Melody. Itu rangkaian pelajaran kita pada hari ini sudah kita selesaikan bersama-sama. Namun saya ingin merefleksi dulu ya. Apa hal penting yang kalian dapatkan pada hari ini? Bani. Ya kalau hal pentingnya kita jadi tahu gimana sih cara ngolah data tuh gimana. Terus jadi tahu kan tadi macam apa cara-cara ngolah data, mulai dari observasi, terus kuesioner. Adinda apa nih? Dengan belajar kayak gini, diagram itu jadi tahu kita dapat mempermudah menyajikan data gitu yang berkaitan dengan angka. Ya, baik. Hafil. Senang dengan kegiatan pada hari ini, Hafil? Senang, Pak. Apa senangnya, Phil? Belajar apa? Tentang cara buat diagram gitu, Pak. Tentang buat diagram. Hafil sudah paham ya cara buatnya? Paham, Pak? Paham ya. Tadi bisa membaca data tadi ya? Bisa, Pak. Kalau soal yang ini, ada yang bisa jawab. Ini rentangnya di mana ya? Remaja putra. 11, Pak. 11 sampai? Itu yang titiknya sama 13. 11 sampai 13. Sinilah letak ketika, apa katanya? Remaja putri lebih tinggi daripada remaja putra pada rentang 11 hingga 13. Nah, di posisi ini mereka mengungguli tinggi badan putra. Oke, berarti mengerti ya cara membaca diagram. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan laksanakan kegiatan yang sama tentang penyajian data ya. Untuk membuat tabel diagram lingkaran, kemudian diagram garis dan diagram batang itu menggunakan Excel ya. Bagaimana mengaplikasikan yang tadi menggunakan manual, nanti kita aplikasikan menggunakan aplikasi Excel. Nah, Bapak ingin memberikan penguatan. Jadi pada saat membuat tabel tadi itu ada beberapa kelompok yang tidak memberikan identitas. Nah, ini identitasnya tidak disampaikan. Apa sih judulnya? Tentang nilai apa tentang ekskul tadi ya. Ekskul siswa-siswi SMP Niftal Ulum kelas 8. Judulnya ditaruh di sini. Kemudian kamu tuliskan di sini apa? Jumlah siswa dituliskan. Di sininya apa tadi? Tulis di sini X. Ini harus disertakan ya, harus ada sehingga seorang ketika membaca diagram tersebut jelas tanpa dia harus membaca redaksi yang begitu panjang, misalnya ada redaksi. Kemudian di diagram batang juga demikian, harus ada judul, harus ada penjelasan ini tentang apa, kategorinya tentang apa ya. Pun di diagram lingkaran di atasnya juga harus ada judul di sini. Alhamdulillah kita telah selesaikan seluruh rangkaian pelajaran pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup yang akan dipimpin oleh ketua kelas Bani. Sebelumnya ada pertanyaan tidak? Enggak ada, Pak. Oke, Bani silakan disiapkan. Attention please. Ready. Pray after studying. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Bapak senang kalian aktif dalam diskusi pada hari ini dan bisa menghasilkan sebuah produk yang namanya diagram batang, lingkaran, dan garis. Sehat selalu dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.